Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 23129358, ingin mempresentasikan PPT saya tentang Business Plan Risoles Ayam by Nur. Saya dari kelas 23 AT02. Latar belakangnya, pembuatan risol bisa dibilang cukup mudah karena tidak membutuhkan bahan baku yang banyak. Bahan baku pembuatan risol juga bisa dibeli di pasar dengan harga yang murah. Oleh karena itu, banyak juga orang yang mencoba membuat risol sendiri di rumah sebagai makanan saat bersantai. Visi, misi, dan tujuan. Visinya yaitu menjadikan risol ayam sebagai salah satu makanan yang enak, sehat, dan berkualitas sehingga disukai oleh konsumen di berbagai kalangan. Misinya yaitu menyajikan produk risol ayam yang terbuat dari bahan baku yang berkualitas sehingga menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas. Tujuannya yang pertama yaitu menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kelima, dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Yang keenam, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang ketujuh, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang diajarkan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan usaha, yaitu produk cocok dikonsumsi untuk berbagai kalangan. Kedua, harganya yang murah. Dan ketiga, rasanya yang lezat berbeda dari produk risol lainnya. Weakness atau kelemahan usaha. Pertama, mudah ditiru atau bisa dibuat sendiri di rumah. Yang kedua, pemasaran masih di lingkup kecil. Yang ketiga, produk tidak bisa tahan lama. Yang ketiga, opportunities atau peluang usaha. Itu pemasaran yang mudah karena peminatnya yang banyak, bahan baku mudah ditemukan, modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, cara pembuatannya yang mudah. Selanjutnya, threat atau ancaman usaha, itu munculnya pesaing penjual risol dengan isian yang lebih bervariasi, harga risol pesaing yang lebih murah, serta cuaca yang tidak mendukung bisa menghambat proses penjualan risol. Strategi pemasaran. Strategi yang tepat untuk digunakan adalah strategi yang memelihara kualitas produk dan mengembangkan inovasi baru. Karena yang pertama, memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan karena dengan mempertahankan kualitas produk menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru karena seiring berjalannya waktu maka semakin banyak produk baru yang unik dan menarik. Jadi, ketika ada inovasi baru dari perusahaan, menjadikan daya tarik konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 1. Bidang usaha yang akan dirintis yaitu bidang kuliner atau makanan. Kedua, jenis produk yang dipasarkan yaitu produk yang saya pasarkan merupakan risoles ayam dengan rasa yang lezat dan mempunyai tampilan luar kecoklatan dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Keunggulannya, pada posisi pasar risoles ayam merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Keempat, lokasinya yaitu di Tunggul Hitam Dadok Jalan Muhajirin. Rencana pemasaran yaitu targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran risoles adalah anak-anak,
remaja hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk memiliki tampilan yang golden brown dan juga rasa yang lezat dan bergizi juga akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen dewasa. Terlebih untuk para remaja atau dewasa yang memiliki hobi mencari makanan-makanan yang unik namun tidak menghilangkan ciri khas negara Indonesia. Wilayah pemasarannya itu masyarakat di sekitaran rumah dan juga masyarakat yang berdomisili di kampus UNP dan sekitarnya. Bahan baku yang digunakan yaitu tepung terigu, telur ayam, minyak goreng, mentega, daging ayam, bawang merah, bawang putih, merica bubuk, garam, gula pasir, dan tepung roti. Alat yang digunakan yaitu kompor dan gas, penggorengan, peralatan penggorengan, pisau, talenan, dan wadah. Selanjutnya proses produksi. Yang pertama, dikocok telur dan 1 sendok teh garam. Kemudian, tambahkan tepung terigu dan aduk hingga rata. Kemudian tambahkan mentega secukupnya ke dalam adonan dan uleni hingga kalis. Setelah diuleni, masukkan adonan ke dalam wadah tertutup selama beberapa menit. Panaskan wajan, kemudian tuangkan adonan sedikit demi sedikit hingga menjadi kulit risol. Setelah itu, buat isi risol dengan cara tumis bawang merah dan bawang putih. Dan setelah muncul aroma harum, masukkan daging ayam. Tambahkan garam, gula, dan merica bubuk secukupnya. Kemudian masak hingga matang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang business plan risoles ayam. Maaf jika terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.